Aku terpaksa bohong sama Tante Astari. Karena ini adalah kesempatan aku buat semakin menjatuhkan Nabila di mata Tante Astari. Aku sampai gak sadar udah tidur dari tadi siang. Siapa yang datang ke rumah aku malam-malam gini? Malida, Assalamualaikum, Malida. Malida, kamu nggak apa-apa kan? Tante khawatir sekali sama kamu. Kan dari kemarin Tante nggak bisa hubungin kamu melalui handphone. Apalagi Tante lihat keranjang buah kamu tuh berceceran di samping mobil kamu. Ada apa sebenarnya, Malida? Dan siapa yang lakukan ini semua? Aku ceritain sambil duduk aja ya, Tante. Ayo. Kayaknya ini emang rumah Tante Malida deh. Titiknya tepat sesuai GPS alamat yang Ayah kasih tadi. Maura? Ada perlu apa dia ke rumah Tante Malida? Pak, tunggu sebentar ya. Oke, Mbak. Maura! Haya? Lo ngapain kesini? Oh jadi dari tadi lo ngikutin gue? Biar banget ya lo. Siapa juga yang pengen ngikutin lo? Gue tahu rumah Tante Malida itu gara-gara ayah gue. Oke, terus lo ngapain kesini? Udah urusan apa coba lo sama Tante Malida? Udah mendingan lo cabut deh dari sini. Kenapa lo larang-larang gue? Atau lo udah mulai perhatian ya sama gue? Terus lo kenapa kesini nggak sama Oma? Oma gue kesini? Iya, Oma lo kesini. Kalau lo nggak percaya coba lo cek aja. Gawat, gue nggak bisa ngomong empat mata sama Tante Malida kalau ada Oma. Untung aja Raya kasih tau gue. Halo, kok lo malah bengong sih? Kenapa? Jadi lo kesini tuh pengen bantuin gue ya? Karena lo nggak terima kalau Om Firman dijodohin sama Tante Malida? Sebenarnya gue juga emang mau ngomong soal itu ke Tante Malida. Tapi kalau gue bilang terus terang ke Raya, dia pasti bakalan gede kepala. Lo apaan sih GR banget jadi orang? Orang mau gimana pun juga gue tetap ngedukung Om Firman nikah sama Tante Malida. Terus kenapa lo nggak sama Oma kesini? Iya, terserah gue dong mau gue kesini sama Oma gue kayak mau gue kesini sendiri. Kan urusan lo juga. Udah sana cabut. Oke, gue bakal pergi dari sini. Tapi gue harap lo pertimbangkan ya perasaannya Om Firman. Lo kan keponakannya nih. Lo harus ngerti dong perasaannya Om Firman. Gimana dia kalau nikah sama orang yang gak dia cintai? Pasti gak akan bahagia. Tanpa lo bilang gitu juga gue udah tahu, Rai. Dan salah satu tujuan gue kesini yaitu. Lo tuh bisa gak sih gak usah ngatur-ngatur? Lagian juga bisa gak sih gak usah sok tahu sama perasaannya Om Firman? Kayak asal lo tahu ya, cinta itu bisa datang karena terbiasa, jadi gak usah diatur. Jadi lo tetap dukung Om Firman sama Tante Malida? Iya. Gue dukung.
Pak, udah kita jalan aja, Pak. Oke, Mbak. Sorry Rai, kalau sikap gue itu ngecewain lo. Karena sampai sekarang gue masih belum siap buat jujur tentang perasaan gue sama lo. Bahwa jauh di dalam hati gue ngerasa udah bisa nerima lo sebagai adik gue. Dan maaf juga, gue gak sempat bilang makasih karena lo udah ngasih tau gue soal Oma yang ada di rumah Tante Malida. Kalau aja Raya gak ngasih tau gue tadi, mungkin gue udah kena masalah sama Oma. Tapi gue lega liat Raya pergi juga dari rumah Tante Malida dan gak bikin masalah sama Oma ataupun Tante Malida. Jadi kamu diculik, terus diikat di atas gedung yang terbengkalai. Tapi aku nggak tahu tante siapa yang culik aku. Aku cuma dengar mereka itu punya bos dan mereka panggil Bu. Bu, sudah pasti perempuan itu. Ini pasti perbuatannya Nabila. Aku terpaksa bohong sama Tante Astari karena ini adalah kesempatan aku buat semakin menjatuhkan Nabila di mata Tante Astari. Kali ini, sepertinya kita harus bertindak dan melakukan sesuatu. Nabila sudah kelewatan. Tapi aku nggak punya bukti Tante untuk melaporkan kasus ini. Pasti Nabila udah membuat rencana sematang mungkin supaya dia nggak terlibat dalam penculikan ini Tante. Ternyata Nabila itu sangat berbahaya. Sayangnya Firman sudah dibutakan dengan cintanya terhadap Nabila. Kamu kali ini bisa selamat, Malida. Tapi kalau lain waktu Nabila bisa nekat lagi, Tante gak yakin kamu bisa selamat atau tidak. Satu-satunya cara untuk menghentikan Nabila, kita harus misahin Nabila dan Firman, Tante. Satu-satunya cara untuk memisahkan Nabila dan Firman adalah segera menikahkan kamu dengan Firman. Aku mohon. Aku nggak boleh goyah cuma gara-gara Arga perhatian sama aku. Aku udah tetapkan Firman sebagai calon suamiku, sekaligus orang yang aku cintai sekarang. Kamu mau kan untuk segera dinikahkan dengan Firman? Aku nggak akan nolak pernikahan sama laki-laki sebaik Firman, Tante. Dan nantinya juga aku akan punya mertua sebaik Tante. Aku akan jadi wanita paling beruntung, Tante. Tapi aku nggak yakin ini akan berhasil gitu aja. Selama Nabila masih bisa menemui kita dan Firman. Jadi, menurut kamu kita harus lakukan apa? Gimana kalau kita pindahin Firman ke rumah sakit lain, Tante? Tante nggak yakin Firman akan setuju untuk hal ini. Lagi pula, Dokter Henry itu kenal dengan Nabila. Bisa saja Dokter Henry membocorkan hal ini kepada Nabila. Aku punya cara supaya kita bisa memindahkan Firman ke rumah sakit tanpa persetujuan Firman dan tanpa melibatkan dokter. Bisa kamu jelaskan bagaimana rencana kamu itu? Tapi kalau aku kasih tahu ke Tante nanti bakal setuju nggak ya? Kalau cara itu aman, Tante pasti setuju. Cara ini pasti aman, Tante. Sekarang Firman di rumah sakit sama siapa? Ada 2 bodyguard yang menjaga dia. Kalau gitu kita bisa lakuin pemindahan rumah sakit Firman malam ini, Tante. Malam ini juga? Iya. Kita nggak boleh terlambat, Tante. Jangan sampai Nabila duluan yang melakukan hal itu. Bisa kamu jelaskan gimana
step-stepnya supaya ini semua bisa berjalan dengan aman. Nanti aku jelasin ke Tante pas kita di jalan aja. Sekarang kita harus segera ke rumah sakit Firman, Tante.